Pernah kepikiran nggak, ada negara yang sengaja bikin hujan? Atau ada tempat di dunia ini yang udaranya begitu kering sampai jasad bisa awet selama ratusan tahun tanpa diawetkan? Dunia ini penuh teka-teki, penuh keanehan yang nyata tapi tersembunyi. Dan di sini, setiap daftar bukan cuma informasi, tapi perjalanan. Perjalanan ke sisi dunia yang jarang disorot, tapi dijamin bikin kamu ternganga. Kalau kamu tipe orang yang selalu penasaran, suka nanya, kenapa bisa begitu? Dan gak puas dengan jawaban biasa, channel ini adalah tempatmu. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu, dan jadi penjelajah fakta-fakta paling unik di dunia. Karena setiap minggu, kami hadirkan cerita-cerita yang bikin kamu lebih tahu, lebih kagum, dan mungkin sedikit lebih curiga sama dunia yang kelihatan tenang-tenang aja. Pernah dengar kisah tentang berang-berang laut yang tidur sambil pegangan tangan? Kedengarannya manis, seperti dongeng sebelum tidur. Tapi ini bukan sekadar tingkah lucu. Berang-berang laut hidup di lautan lepas. Tempat arus bisa berubah kapan saja, membawa apapun yang tak terikat. Saat malam tiba dan mereka tertidur, ada bahaya yang mengintai, hanyut dan terpisah dari satu sama lain. Tapi berang-berang punya cara unik untuk bertahan. Mereka saling menggenggam tangan. Dengan erat, dengan hangat, mereka membentuk rakit. Kumpulan berang-berang yang tidur berdampingan, terapung bersama di atas ombak. Mereka nggak pasang pelampung, nggak punya jangkar, tapi mereka punya satu sama lain. Mereka tahu, di laut yang luas ini, kebersamaan bisa jadi pelindung paling kuat. Satu tangan yang digenggam bisa mencegah kesepian. Satu sentuhan bisa jadi pengingat, kamu tidak sendirian. Lucu, ya? Tapi juga dalam. Dari berang-berang, kita belajar bahwa bertahan hidup bukan cuma soal kekuatan, tapi juga tentang siapa yang kita genggam saat badai datang. Jadi, kalau kamu punya seseorang yang kamu sayangi, jangan lepasin tangannya. Karena mungkin, dia adalah rakit, MU di tengah lautan kehidupan. Tahukah kamu, kalau pohon bisa berbicara satu sama lain, bukan lewat suara, tapi lewat akar mereka. Tepatnya lewat jaringan bawah tanah yang dibantu oleh jamur, yang disebut Wood Wide Web. Jaringan ini seperti internetnya hutan. Melalui serat-serat halus jamur yang terhubung ke akar, pohon bisa saling mengirimkan pesan. Bukan email, tentu, tapi nutrisi, sinyal kimia, bahkan peringatan bahaya. Misalnya, saat satu pohon diserang hama, ia bisa mengirim sinyal ke pohon lain. Seperti berkata, awas, bahaya datang. Dan pohon-pohon di sekitarnya langsung bersiap, memproduksi zat pelindung sebelum diserang. Yang lebih menyentuh lagi, pohon yang sehat bisa berbagi makanan dengan pohon yang sakit. Mereka saling membantu, bukan bersaing. Memberi, bukan mengambil. Bayangkan, di bawah hutan yang tampak sunyi, ada dunia lain yang sibuk bekerja sama. Diam-diam, tapi penuh kepedulian. Alam ternyata punya cara sendiri untuk saling menjaga. Dan mungkin, kita manusia bisa belajar dari mereka. Tentang berbagi, tentang gotong royong, dan tentang cinta, yang tak selalu harus terlihat. Pernah bayangin nggak, kalau bagian dalam tubuhmu itu kayak arena kerja yang sibuk banget? Salah satunya, lambung. Lapisan di dalam lambungmu itu diganti setiap 3-4 hari. Serius. Tapi, kenapa harus sesering itu? Karena ternyata, asam lambungmu bukan main-main kuatnya. Asam ini bisa melarutkan makanan, menghancurkan daging, bahkan, kalau tidak dikendalikan, bisa mencerna tubuhmu sendiri. Kedengeran serem, ya? Tapi tenang, tubuhmu udah siapin sistem pertahanan khusus. Lambung punya lapisan pelindung, semacam perisai lembut yang menahan gempuran asam. Tapi perisai itu nggak bisa tahan selamanya. Makanya, tubuh kita dengan rajin memperbarui lapisan itu, setiap beberapa hari sekali. Bayangkan, seolah-olah ada tim pekerja bangunan di dalam tubuhmu, yang setiap hari kerja lembur, nyemen ulang, ngecat ulang, dan ngebangun dinding pelindung, tanpa pernah berhenti. Nggak ada hari libur, nggak ada cuti sakit, nggak ada keluhan. Mereka bekerja otomatis, diam-diam, tapi sangat penting. Dan semua itu terjadi sambil kamu tidur, makan, nonton, bahkan pas kamu lagi overthinking. Tubuh kita itu luar biasa. Tanpa kita sadari, ia selalu menjaga kita,
dari dalam. Jadi mungkin di tengah sibuknya hidup, kita bisa berhenti sebentar dan bilang, "Makasih ya, tubuh. Kamu keren banget." Tahukah kamu bahwa otak manusia bisa menyimpan lebih banyak informasi daripada seluruh internet? Kedengarannya mustahil, ya? Tapi para ilmuwan memperkirakan, kapasitas penyimpanan otak manusia mencapai 2,5 petabite. Itu setara dengan sekitar 2,5 juta gigabyte. Cukup untuk menyimpan 3 juta jam tayangan TV. Kalau kamu nonton tanpa henti, itu butuh lebih dari 300 tahun. Tapi, yang paling luar biasa bukan cuma soal jumlahnya. Yang membuat otak kita begitu ajaib adalah cara kerjanya. Otak nggak cuma menyimpan data kayak hard disk. Ia menghubungkan semuanya. Gambar, suara, emosi, bahasa, rasa, bahkan mimpi, secara bersamaan. Misalnya, saat kamu mencium aroma tertentu, tiba-tiba kamu teringat rumah masa kecilmu. Atau saat kamu mendengar lagu, kamu bisa merasa sedih, tanpa tahu kenapa. Itu karena otak kita mengikat memori dengan perasaan, bukan sekadar file tanpa makna. Dan nggak ada komputer di dunia, bahkan yang tercanggih sekalipun, yang bisa meniru cara kerja ini. Karena otak manusia bukan cuma penyimpanan. Dia adalah superkomputer hidup, yang terus berkembang, terus belajar, dan terus merasa. Jadi, lain kali kamu merasa lupa atau nggak sepintar orang lain, ingatlah, kamu punya satu hal yang bahkan internet pun tidak punya. Otak yang bisa merasakan cinta. Tahukah kamu, kalau pisang itu radioaktif? Iya, serius. Pisang mengandung kalium 40. Yaitu isotop alami yang secara alami memancarkan radiasi. Tapi tenang, kamu nggak akan jadi superhero atau bercahaya di gelap cuma karena makan pisang. Kandungan radiasinya sangat kecil, benar-benar kecil banget. Saking kecilnya, kamu harus makan sekitar 10 juta pisang sekaligus baru bisa merasakan dampaknya bagi tubuh. Dan tentu saja, itu jelas bukan ide bagus. Atau mungkin, bukan ide yang bisa dilakukan manusia. Yang menarik, karena kandungan radiasi pisang ini bisa diukur, para ilmuwan bahkan menciptakan istilah khusus. Banana equivalent dose, alias dosis setara pisang. Jadi, kalau ada benda atau situasi yang memancarkan sedikit radiasi, orang bisa bilang, tenang, itu cuma setara makan 5 pisang. Atau, cuma selevel 10 pisang kok, aman. Lucu, ya? Dari pisang, kita belajar bahwa radiasi itu nggak selalu menyeramkan. Dan bahwa sains bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, bahkan lezat. Jadi, lain kali kamu makan pisang, ingatlah, kamu sedang menggigit sedikit bagian dari dunia yang memancarkan energi. Dan kalau ada yang sok serius soal radiasi, kamu bisa senyum santai dan tanya, itu setara berapa pisang, ya? Tahukah kamu bahwa gunung berapi bisa menciptakan cuaca? Bukan cuma memuntahkan lava atau menggetarkan tanah. Beberapa letusan gunung berapi ternyata cukup kuat untuk mengubah atmosfer bumi, bahkan mengubah iklim dunia. Saat sebuah gunung berapi besar meletus, ia tak hanya mengeluarkan abu dan lava, tapi juga melepaskan jutaan ton gas dan partikel kecil ke udara, terutama sulfur dioksida. Gas ini naik tinggi ke lapisan stratosfer, lalu bercampur dengan uap air dan membentuk aerosol sulfat. Apa akibatnya? Aerosol ini menyebar ke seluruh dunia dan memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa, sehingga mengurangi jumlah panas yang masuk ke bumi. Hasilnya, penurunan suhu global. Bukan hanya beberapa derajat, tapi cukup signifikan untuk memicu perubahan musim, gagal panen, bahkan kelaparan. Contohnya, Gunung Tambora, Indonesia, tahun 1815. Letusannya adalah salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dampaknya, tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Salju turun di bulan Juni di Amerika Utara. Ladang gagal panen di Eropa. Jutaan orang menderita kelaparan akibat perubahan iklim yang tiba-tiba dan ekstrim. Semua dimulai dari satu letusan besar. Jadi, ketika kita bicara tentang gunung berapi, kita tidak hanya bicara tentang kekuatan alam lokal, tapi tentang mesin raksasa yang bisa memengaruhi seluruh planet. Sebuah pengingat bahwa bumi ini hidup, bernapas, dan kadang, ia batuk besar,
dengan dampak yang terasa sampai ke ujung dunia. Tahukah kamu bahwa kupu-kupu mencicipi makanan dengan kakinya? Iya, kamu nggak salah dengar. Bukan mulut, tapi kaki. Di bagian bawah kaki kupu-kupu, tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Reseptor pengecap khusus, semacam lidah mini yang tersebar di telapak kaki mereka. Jadi, ketika seekor kupu-kupu hinggap di atas bunga atau daun, ia sebenarnya sedang mencicipi tempat itu. Bukan buat iseng, tapi untuk memastikan dua hal penting. Apakah bunga itu punya nektar yang enak? Dan apakah daun itu cocok untuk menjadi tempat bertelur? Karena ulatnya nanti harus makan dari sana. Uniknya lagi, mereka bisa membedakan rasa pahit, manis, dan zat kimia lainnya. Hanya dalam hitungan detik setelah menyentuh permukaan dengan kaki. Itu ibarat manusia menginjak pizza dan langsung tahu rasanya pepperoni atau keju. Aneh. Iya. Tapi bagi kupu-kupu, ini soal hidup dan mati, soal mencari makanan, atau memastikan generasi berikutnya bisa bertahan hidup. Dan hebatnya, sistem pengecap ini sangat sensitif. Kadang, kupu-kupu tidak akan menyentuh makanan dengan mulutnya sama sekali jika kaki lidahnya memberi sinyal bahwa itu bukan pilihan yang baik. Jadi, meskipun terlihat anggun dan lembut saat beterbangan, setiap gerakan mereka penuh perhitungan. Mereka adalah ahli rasa yang berjalan dengan indera di telapak kaki. Keren banget, kan? Tahukah kamu bahwa manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makan dibanding tanpa tidur? Kedengarannya aneh, ya? Tapi ini fakta ilmiah yang mengejutkan. Secara umum, tubuh manusia bisa bertahan tanpa makanan hingga 3 minggu, asalkan masih minum air. Tubuh akan mulai memakai cadangan energi dari lemak, lalu otot, untuk bertahan hidup. Tentunya bukan kondisi ideal, tapi bisa dilakukan. Tapi coba bandingkan dengan tidur. Tanpa tidur, tubuh mulai rusak hanya dalam hitungan hari. Setelah 24 jam tanpa tidur, kamu mulai kehilangan fokus, gampang marah, dan kemampuan mengambil keputusan mulai menurun. Lewat dari 48 jam, tubuhmu mulai protes, kelelahan ekstrim, kesulitan bicara, bahkan kehilangan keseimbangan. Dan kalau kamu mencapai 72 jam tanpa tidur, halusinasi bisa mulai muncul. Ya, kamu bisa mulai melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kenapa bisa separah itu? Karena tidur bukan sekadar istirahat pasif. Tidur adalah proses biologis yang sangat penting. Saat itulah otak membersihkan sampah, meregenerasi sel-sel yang rusak, dan mengatur ulang memori serta emosi. Tanpa tidur, otak seperti mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa sempat diservis. Lama-lama, ia mulai error. Para ilmuwan bahkan menyebut tidur sebagai salah satu fondasi utama kesehatan. Sejajar dengan makan makanan bergizi dan olahraga teratur. Jadi meskipun kamu bisa skip makan malam sesekali, jangan coba-coba skip tidur terlalu sering. Karena tidur bukan kemewahan. Tidur adalah kebutuhan dasar. Tanpa itu, tubuh dan pikiran kita tidak bisa bertahan. Tahukah kamu bahwa di luar angkasa, air tidak pernah menetes, tidak mengalir, dan tidak jatuh? Semuanya bergerak dalam bentuk yang sangat berbeda. Air di luar angkasa membentuk bola mengambang. Kenapa bisa begitu? Di bumi, kita biasa melihat air mengalir turun, menetes, dan jatuh karena gravitasi menariknya ke bawah. Tapi di luar angkasa, di orbit mikrogravitasi, gravitasi tidak cukup kuat untuk menarik air ke bawah. Jadi, tanpa gravitasi, air akan berkumpul dan membentuk bola sempurna, melayang-layang di udara, seperti gelembung yang terus mengapung. Air bukan lagi cair yang bebas mengalir, tapi menjadi bola kecil yang mengapung tanpa arah. Bagi para astronot, ini bisa jadi masalah. Loh, ketika mereka minum, mereka harus hati-hati sekali. Sebab, air yang mengapung ini bisa saja terbang ke alat elektronik di pesawat luar angkasa, dan yang lebih parah, masuk hidung mereka atau bahkan ke mata. Bayangin aja, betapa sulitnya minum air tanpa gravitasi. Astronot biasanya menggunakan kantong air khusus yang sudah dilengkapi dengan sedotan dan katup agar air tetap terkendali. Tapi tetap saja, setetes air yang lepas bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik sensitif yang sangat penting dalam misi luar angkasa. Maka, minum air jadi petualangan seru tersendiri di luar angkasa. Selain itu,
Perilaku air di luar angkasa juga sangat bergantung pada suhu dan kondisi di dalam pesawat. Kalau suhu terlalu tinggi atau rendah, bola air bisa berubah bentuk, dan astronot harus menyesuaikan teknik mereka supaya tidak ada masalah. Jadi, meskipun di bumi kita biasa banget dengan air yang mengalir, di luar angkasa, segala sesuatunya jadi lebih rumit dan penuh tantangan. Inilah salah satu dari banyak hal menakjubkan yang terjadi di ruang angkasa. Hal kecil yang biasa di bumi, menjadi petualangan besar di luar sana. Tahukah kamu, bahwa makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi bukanlah dinosaurus, melainkan paus biru? Ya, bahkan dinosaurus terbesar pun masih kalah besar dibandingkan hewan raksasa ini. Bayangkan seekor hewan sepanjang lebih dari 30 meter, seukuran pesawat jet komersial. Beratnya bisa mencapai 200 ton. Itu setara dengan 33 gajah Afrika, atau sekitar 2.700 manusia dewasa dalam satu tubuh. Lidahnya saja seberat seekor gajah, dan jantungnya sebesar mobil kecil, jantung yang berdetak perlahan untuk memompa kehidupan ke seluruh tubuh raksasanya. Dan yang paling mengejutkan, makanan paus biru hanyalah makhluk kecil bernama krill. Krill adalah hewan laut kecil seperti udang, panjangnya hanya beberapa sentimeter. Tapi sekali buka mulut, paus biru bisa menelan hingga 90 ton air laut, menyaring jutaan krill sekaligus dengan balin, semacam saringan alami di dalam mulutnya. Raksasa yang lembut. Meski ukurannya luar biasa, paus biru sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Ia tidak punya gigi tajam, tidak menyerang, dan tidak agresif. Ia berenang dengan tenang di lautan luas, hanya mengikuti ritme alam dan kebutuhan hidupnya. Fakta ini mengajarkan sesuatu yang sangat indah, bahwa makhluk paling besar di planet ini tidak perlu menakutkan. Kekuatan sejati tidak selalu datang dalam bentuk keganasan. Terkadang, ia hadir dalam bentuk kelembutan, harmoni, dan ketenangan. Sayangnya, paus biru sempat hampir punah karena perburuan besar-besaran di masa lalu. Sekarang, meski dilindungi, populasinya belum benar-benar pulih. Menjaga mereka berarti menjaga salah satu keajaiban alam yang paling agung dan paling damai. Pernahkah kamu mencium aroma khas saat hujan pertama kali turun setelah musim kemarau panjang? Aroma yang langsung membangkitkan kenangan, menenangkan hati, dan membuat kita ingin duduk diam di dekat jendela. Aroma itu punya nama, petricor. Petricor bukan sekadar bau hujan. Ia adalah hasil reaksi kimia yang terjadi di alam, dan menakjubkannya, hidung kita sangat peka terhadapnya. Ketika hujan pertama menyentuh tanah yang kering, tetesan air memecah lapisan tipis minyak alami yang selama musim panas dikeluarkan oleh tumbuhan dan tanah. Minyak itu menyatu dengan air, dan melepaskan senyawa bernama geosmin, sebuah senyawa organik yang diproduksi oleh bakteri tanah yang disebut actinobacteria. Uniknya, geosmin ini bisa terdeteksi oleh hidung manusia dalam konsentrasi yang sangat kecil, bahkan lebih rendah daripada banyak aroma makanan. Itulah mengapa, ketika hujan turun, aromanya terasa begitu kuat dan langsung menyentuh emosi terdalam kita. Bukan hanya tubuh yang merespons, tapi juga hati. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kita menyukai aroma petricor karena ia telah tertanam dalam evolusi manusia. Dulu, hujan berarti air, dan air berarti kehidupan. Maka mungkin, secara naluriah, otak kita mengaitkan aroma petricor dengan harapan dan kelangsungan hidup. Dan bukankah benar, bahwa ketika kita mencium bau hujan itu, ada sesuatu dalam diri kita yang terasa pulang? Seakan aroma itu membuka pintu ingatan, kenangan masa kecil, tanah basah di kampung halaman, atau sekadar momen tenang yang terasa abadi. Jadi lain kali saat hujan pertama turun dan aroma itu menyapa hidungmu, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Nikmati petricor. Karena dalam setiap tetes air dan hembusan aroma itu, alam sedang bercerita, dan kita hanya perlu mendengarkan. Bayangkan sebuah tempat di bumi di mana hujan hampir tak pernah turun selama ratusan tahun. Itulah Gurun Atacama, di Chili, tempat paling kering di dunia. Beberapa daerah di sana bahkan belum pernah mencatat hujan sejak manusia mulai mencatat cuaca. Tapi yang membuat Atacama benar-benar menakjubkan bukan hanya kekeringannya, melainkan fakta bahwa kehidupan tetap menemukan caranya di sana. Di balik batu-batu gersang dan pasir yang tandus, ada tumbuhan dan mikroorganisme yang telah beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Mereka tak bergantung pada hujan, melainkan pada embun pagi yang sangat tipis, atau kelembapan udara yang nyaris tak terasa.
Beberapa tumbuhan di Atacama bahkan memiliki daun yang bisa menangkap uap air dari udara malam, meneteskannya ke akar, dan hidup dari sana. Mikroorganisme di dalam tanah pun tak kalah hebat. Mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi yang hampir tanpa air dan tanpa cahaya. Ini bukan cuma adaptasi, ini keajaiban alam. Karena itulah ilmuwan NASA menjadikan gurun Atacama sebagai simulasi alami untuk planet Mars. Tekstur tanahnya yang kering, cuacanya yang ekstrim, dan kehidupan mikroskopisnya yang tersembunyi membuatnya sangat mirip dengan kondisi di planet merah itu. Banyak instrumen dan kendaraan robotik yang diuji di sini sebelum benar-benar dikirim ke luar angkasa. Bisa dibilang, Atacama adalah jendela kecil bumi menuju luar angkasa. Tempat di mana sains, ketahanan hidup, dan keindahan alam saling bertemu. Dan setiap embun yang jatuh di tanah kering itu adalah bukti bahwa, meskipun dunia tampak tandus, kehidupan tidak pernah benar-benar menyerah. Tahukah kamu bahwa planet paling panas di tata surya bukan Merkurius, si planet terdekat dari matahari? Yang paling panas justru Venus. Kok bisa? Padahal Venus lebih jauh dari matahari dibanding Merkurius. Tapi rahasianya ada di atmosfernya. Venus diselimuti oleh lapisan karbon dioksida yang sangat tebal, dan gas ini ahli dalam menjebak panas. Fenomena ini disebut efek rumah kaca, dan di Venus, efek ini terjadi dalam versi paling ekstrim. Hasilnya, suhu permukaan Venus bisa mencapai 475 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Bahkan, wajanmu pun bakal lumar di sana. Tapi itu belum semuanya. Awan di Venus bukan awan biasa. Mereka mengandung asam sulfat, beracun, korosif, dan tak ramah bagi kehidupan. Dan tekanannya, sekitar 90 kali tekanan udara di bumi. Itu setara dengan berada di kedalaman 900 meter di bawah laut. Jadi meskipun Venus kadang disebut saudara kembar bumi, karena ukurannya yang mirip, sebenarnya, ia lebih mirip peringatan. Peringatan tentang apa yang bisa terjadi kalau efek rumah kaca di planet kita dibiarkan tak terkendali. Kalau bumi terus-menerus diselimuti karbon, ditambah suhu yang makin naik, kita bisa belajar satu hal penting dari Venus. Bukan seberapa dekat kamu ke panas, tapi seberapa baik kamu menjaganya agar tidak terjebak. Tahukah kamu bahwa kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba? Iya, hewan yang dikenal paling slow di dunia itu, ternyata punya kemampuan napas luar biasa. Kalau lumba-lumba bisa menyelam tanpa napas sekitar 10 menit, kungkang bisa 40 menit, 4 kali lebih lama. Padahal, lumba-lumba kan atlet laut. Sementara kungkang, ya, lebih sering diam di pohon sambil nyantai. Tapi justru disitulah rahasianya. Kungkang punya detak jantung yang bisa diperlambat hingga sepertiga dari kecepatan normal saat mereka diam. Bayangin jantung kamu berdetak 3 kali lebih pelan. Itu berarti kebutuhan oksigen juga turun drastis. Gaya hidup mereka yang super lambat bukan cuma soal malas, tapi soal strategi bertahan hidup. Dengan bergerak pelan, mereka hemat energi, tidak menarik perhatian predator, dan bisa menyatu dengan lingkungan. Bahkan lumut bisa tumbuh di bulunya. Camouflage alami. Jadi meskipun kelihatannya kayak pemalas profesional, sebenarnya kungkang itu ninja bertahan hidup, yang bergerak pelan, tapi penuh perhitungan. Kadang, yang paling lambat, justru yang paling tahan lama. Dan yang terlihat santai, bisa jadi yang paling pintar mengatur hidupnya. Tahukah kamu, kalau madu tidak pernah rusak? Iya, benar-benar nggak bisa basi. Para arkeolog bahkan menemukan pot madu di makam Mesir kuno, yang usianya lebih dari 3.000 tahun, dan luar biasanya, masih bisa dimakan. Gimana bisa? Rahasianya ada di komposisi alaminya. Madu memiliki kadar air yang sangat rendah dan bersifat asam. Dua hal ini membuat madu jadi tempat yang tidak ramah bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Mereka nggak bisa hidup di dalam madu, jadi madu pun tetap awet, bahkan ribuan tahun. Selama disimpan rapat dan terlindungi dari kelembapan, madu bisa bertahan selamanya. Bisa dibilang, dia adalah satu-satunya makanan alami yang abadi. Jadi kalau kamu menemukan toples madu tua di pojokan dapur, jangan buru-buru dibuang. Mungkin saja, itu bukan sekadar makanan, tapi potongan sejarah yang manis dari alam. Manis, ajaib, dan tak lekang oleh waktu.
Kaget dengan rahasia manis dari alam? Jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak keajaiban yang menunggu untuk kamu temukan. Satu cerita manis dalam satu waktu. Tahukah kamu bahwa pelangi bukan sekadar warna-warni di langit? Kata pelangi ternyata punya akar dalam mitologi Yunani. Dulu, orang percaya bahwa pelangi adalah ciptaan Iris, sang dewi pembawa pesan para dewa. Ia menciptakan pelangi sebagai jembatan cahaya antara langit dan bumi, antara dunia dewa dan manusia. Tapi di balik cerita indah itu, ada juga sains yang tak kalah menakjubkan. Pelangi sebenarnya bukan benda fisik. Kita nggak bisa menyentuhnya. Kita nggak bisa mendekatinya. Karena pelangi adalah ilusi cahaya. Ketika sinar matahari bertemu dengan tetesan air di udara, cahaya itu dibelokkan, dipantulkan, dan dipecah menjadi spektrum warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, semuanya hadir dalam urutan yang sempurna. Dan yang paling keren, setiap pelangi itu unik. Karena apa yang kamu lihat bergantung pada posisi kamu, arah cahaya, dan tetesan air di sekitarmu. Artinya, pelangi yang kamu lihat adalah pertunjukan langit pribadi yang hanya bisa dilihat dari tempatmu berdiri. Satu momen, satu sudut, satu keajaiban. Terkesima dengan bagaimana mitos dan sains bisa berdampingan dengan indah? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dunia ini penuh dengan cerita yang menyatukan keajaiban dan kenyataan. Tahukah kamu bahwa lumba-lumba punya 3 hati? Bukan dongeng. Ini fakta biologis yang luar biasa. Saat mereka berenang, hanya 1 hati yang tetap berdetak, sementara 2 lainnya beristirahat. Ini bukan karena malas, tapi justru bagian dari strategi cerdas mereka untuk menghemat energi. Karena berenang di laut lepas itu berat, arus deras, tekanan tinggi, suhu bisa sangat dingin, dan mereka butuh efisiensi maksimal agar bisa terus bergerak tanpa cepat lelah. Tapi tunggu dulu, itu belum bagian paling gilanya. Tahukah kamu bahwa darah lumba-lumba berwarna biru? Bukan merah seperti manusia. Itu karena mereka menggunakan hemosianin, molekul pengangkut oksigen yang berbasis tembaga, bukan besi. Hemosianin bekerja lebih baik dalam suhu dingin dan kadar oksigen rendah. Yang artinya, lumba-lumba bisa menyelam lebih dalam, lebih lama, dan tetap mendapatkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Tubuh mereka bukan cuma adaptif, tapi juga seperti mesin hidup berteknologi tinggi. Ditambah dengan kecerdasan sosial, kemampuan berkomunikasi, bahkan bisa saling menyebut nama lewat suara unik. Lumba-lumba bukan cuma binatang pintar. Mereka adalah keajaiban biologi yang terus menginspirasi sains modern. Jadi, di balik lompatan indah dan suara yang ceria, ada sistem tubuh yang dirancang alam dengan luar biasa canggih. Tahukah kamu bahwa ada katak yang bisa membeku, mati suri, lalu hidup kembali? Iya, benar-benar membeku. Jantungnya berhenti berdetak, paru-parunya tidak bergerak, otaknya sunyi total. Tapi ini bukan akhir hidup mereka. Ini justru strategi bertahan hidup. Kenalkan, katak kayu, salah satu spesies luar biasa yang tinggal di wilayah-wilayah dingin seperti Alaska dan Kanada. Saat musim dingin datang dan suhu turun drastis, mereka nggak ngungsi, nggak cari selimut, atau pindah ke tempat yang lebih hangat. Yang mereka lakukan, mereka membiarkan tubuhnya membeku bersama es di sekitar mereka. Selama berbulan-bulan, tubuh mereka jadi seperti batu es kecil. Organ berhenti bekerja, darah berhenti mengalir, dan yang paling ekstrim, jantung mereka berhenti total. Tapi, katak ini tidak mati. Mereka masuk ke kondisi dorman, seperti mati suri yang terkontrol sempurna. Begitu suhu mulai menghangat di musim semi, es di tubuh mereka perlahan mencair, organ mereka mulai aktif kembali, dan mereka pun hidup seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Kok bisa? Rahasia mereka ada pada zat anti beku alami di dalam tubuh. Zat ini melindungi sel dan jaringan mereka dari kerusakan akibat pembekuan. Dengan kata lain, mereka punya sistem perlindungan biologis yang membuat es tidak menghancurkan tubuh dari dalam. Teknologi semacam ini bahkan sedang diteliti untuk pengobatan manusia, kriopreservasi, dan bahkan mimpi eksplorasi luar angkasa. Siapa sangka, seekor katak kecil bisa jadi inspirasi besar bagi sains dan teknologi masa depan?
Dunia hewan memang penuh kejutan. Satu makhluk kecil bisa menyimpan rahasia besar tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dunia ini memang gak pernah kehabisan keanehan. Dari hal kecil yang gak kita sadari, sampai fakta-fakta yang bikin mikir, seriusan ini nyata? Kalau tadi kamu sempat melongo, ngakak, atau malah mikir keras gara-gara fakta-fakta unik barusan, berarti kamu wajib stay tune terus di channel ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya, dan jadi bagian dari tim pencari keanehan dunia. Karena besok, lusa, dan seterusnya, selalu ada fakta baru yang siap bikin kamu bilang, wow, gue baru tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan jangan lupa, dunia ini jauh lebih aneh dari yang kamu kira.